Santo Lukas mengingatkan kepada kita, tuayannya banyak, umatnya banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Marilah kita dengan segala macam talenta kita, dengan perbedaan-perbedaan interest atau keinginan atau hobi dan sebagainya, di dalam hidup kita ini kita persembahkan itu kepada Tuhan. Biarlah karya keselamatan Tuhan diteruskan juga oleh kita. Kita memang tidak akan mengalami situasi yang baik terus-menerus. Betapapun sucinya panggilan kita akan menghadapi pengalaman-pengalaman, entah itu ditolak, pengalaman sendiri, atau pengalaman yang memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, berikanlah dirimu, maka selebihnya Tuhan akan memelihara. Jangan takut untuk melayani Tuhan. Jangan takut untuk memberikan hidupmu kepada Tuhan. Santo Lukas bahkan mengatakan kepada kita bahwa seorang pekerja patut mendapat upahnya. Upah yang dimaksud adalah kehidupan dan sukacita. Bukan hanya kesenangan yang membuat kita ingin lagi, dan ingin lagi. Tetapi ini adalah kerinduan untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan lebih nyata. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa diberi lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah Pesta Santo Lukas, penulis Injil. Marilah kita bersama persiapkan hati supaya kita pantas di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memilih Santo Lukas untuk menyingkapkan misteri kasih-Mu terhadap orang miskin melalui pewartaan lisan dan tertulis. Perkenankanlah kami yang bermegah atas nama-Mu tetap sehati sejiwa, dan perkenankanlah semua bangsa melihat penyelamatan-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah dikirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para kudus-Mu ya Tuhan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus-Mu ya Tuhan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang kujadikan, Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu ya Tuhan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya. Bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Santo Lukas, pengarang Injil ini, menulis Injilnya bahkan sesudah Santo Paulus. Jadi urutan-urutan dalam kitab suci bukan seperti urutan pertama Matius, lalu kedua Markus, lalu Lukas, lalu kemudian Yohanes. Urutan-urutan kejadian atau penulisan tidak seperti itu. Tetapi mengapa Lukas begitu penting? Lukas penting karena dia menulis sejarah Tuhan Yesus. Dia seorang sejarawan. Dia menulis dengan jelas, bahkan lebih banyak dibandingkan dari pengarang-pengarang Injil yang lain. Yohanes hanya mengutamakan di bagian-bagian akhir karya Tuhan Yesus, terutama di bagian-bagian penderitaannya. Dan Matius juga menuliskan hampir mirip dengan Lukas, tetapi Lukaslah yang menulis dengan lebih jelas urutan-urutan dari mana silsilah Tuhan Yesus. Lukas adalah seorang Yahudi, dan berkat dia, maka penulisan-penulisan yang sekarang kita peroleh mengenai sejarah Tuhan Yesus dan juga sejarah para rasulnya dapat kita baca dan kita ketahui. Santo Lukas bukan hanya mengarang Injil Lukas, tetapi Santo Lukas juga mengarang kitab atau kisah para rasul. Jadi Lukas mengarang dua kitab. Yang pertama adalah Injil Lukas dan yang kedua adalah kisah para rasul. Maka kalau kita lihat sebetulnya dari Injil Lukas yang selesai itu kemudian ditulislah kisah para rasul yang seperti kelanjutan atau episode kedua dari Injil Lukas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Lukas sangat mencintai panggilannya sebagai murid Tuhan Yesus. Lukas bahkan menjadi murid Paulus dan pengikut Paulus yang setia. Kita bisa membayangkan bagaimana Lukas bisa membuat kisah mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana dia bisa membuat begitu jelas silsilah Tuhan Yesus mulai dari silsilah pertama, 14 pertama, 14 kedua, 14 ketiga, dan seterusnya. Dia ingin menggambarkan bahwa begitu besarnya Yesus, anak Daud itu atau keturunan Daud itu dijanjikan oleh Allah. Ia adalah kelanjutan dari perjanjian lama yang mewujud nyata dalam penyelamatan. Maka kalau kita sekarang ini memestakan Santo Lukas, itu sudah pada tempatnya. Karena berkat Lukaslah kita mengetahui bagaimana Tuhan Yesus dilahirkan di dunia ini. Kita pun juga harus mempunyai iman seperti Yesus, seperti Lukas maksud saya. Kenapa begitu? Kadang iman kita ini hanya di atas saja, di permukaan. Kita tidak mengenal lebih dalam. Akibatnya pengetahuan kita juga seperti itu saja. Pengetahuan yang mendalam akan Allah, pengetahuan yang mendalam akan Tuhan, membuat kita lebih memahami ketika kita mengalami situasi-situasi yang tidak kita duga. Pengalaman-pengalaman yang ditulis oleh Lukas menjelaskan kepada kita bagaimana
bagaimana Yesus mulai karyanya dan bagaimana Yesus di masa sesudahnya sampai Yesus wafat, sampai Yesus menjalankan perutusannya, mengerjakan karya-karyanya, dan itu semua bisa kita lihat dengan sangat jelas. Salah satu tulisan yang dipilih oleh gereja hari ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Ia mengutus 70 murid. Mereka diutus berdua-dua, berarti ada 35 pasang, ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Mintalah kepada yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lukas dengan sangat jelas percaya bahwa karya Tuhan sudah dimulai sejak Tuhan Yesus lahir. Tetapi dia juga percaya bahwa manusia atau anak-anak Tuhan harus melanjutkan karya perutusan ini. Tanpa kita yang mau melanjutkan, maka karya itu akan berhenti, akan selesai, seolah-olah tidak berdaya. Kita semua dibutuhkan, kita semua harusnya dimampukan oleh Tuhan untuk melanjutkan karya keselamatan itu. Maka kalau Anda dipilih oleh gereja, misalnya Anda dipilih menjadi seorang katekis, Anda dipilih menjadi prodiakon, Anda diminta oleh romo paroki menjadi lektor, Anda diminta oleh paroki misalnya menjadi ketua ibu-ibu paroki atau ibu WK atau Miss Dinar dan seterusnya. Karya-karya itu memang adalah karya-karya yang menyatu dengan panggilan kita sebagai seorang Kristiani. Apalagi Anda boleh naik lebih tinggi lagi menjadi seorang imam. Kalau ada di antara anak-anakmu yang atau menginginkan masuk seminari, berikanlah kesempatan kepadanya. Tuhan tidak pernah memaksa, percayalah. Tidak ada sesuatu yang terpaksa yang akan baik. Tetapi sesuatu yang berasal dari hati pasti akan membuat sukacita. Maka dalam pesta Santo Lukas ini, Santo Lukas mengingatkan kepada kita, tuaiannya banyak, umatnya banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Marilah kita dengan segala macam talenta kita, dengan perbedaan-perbedaan interest atau keinginan atau hobi dan sebagainya, di dalam hidup kita ini kita persembahkan itu kepada Tuhan. Biarlah karya keselamatan Tuhan diteruskan juga oleh kita. Kita memang tidak akan mengalami situasi yang baik terus-menerus. Betapapun sucinya panggilan kita, kita akan menghadapi pengalaman-pengalaman, entah itu ditolak, pengalaman sendiri, atau pengalaman yang berjuang memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, berikanlah dirimu, maka selebihnya Tuhan akan memelihara. Jangan takut untuk melayani Tuhan. Jangan takut untuk memberikan hidupmu kepada Tuhan. Santo Lukas bahkan mengatakan kepada kita bahwa seorang pekerja patut mendapat upahnya. Upah yang dimaksud adalah kehidupan dan sukacita. Bukan hanya kesenangan yang membuat kita ingin lagi, dan ingin lagi. Tetapi ini adalah kerinduan untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan lebih nyata. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang maha baik memberi berkat kepada kita sekalian, keluarga, hidup, pekerjaan, dan putra-putri kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.